sebagian kecil di tempat sebagian kecil sudah ada yang saling ini, tapi sebagian besar belum. Alasan saya karena masih kadang-kadang ya beribadah pun dilarang, bangun gereja pun dilarang, lalu pokoknya adalah beberapa larangan. Jadi belum di Indonesia belum kerukunan beragama belum, masih inilah masih harus diperjuangkan. Nah, begitu kan? Saya itu pengamatan saya dan kita dengar berita di sana disegel gerejanya, di sana mereka gereja, di rumah juga dilarang, ya kan? Pada umumnya yang melarang itu ya yang agama non kamu lah, ya, yang melarang. Dan masih perlu ini, pemerintah kita masih perlu mengadakan pendekatan, pengertian agama ini dengan agama ini, jangan terlalu dibeda-bedakan. Kita semua kan memuji Tuhan. Apa kita harus bertengkar, berkelahi untuk memuji Tuhan? Atau apa kita larang mereka memuji Tuhan? Bukan? Kalau mereka bernyanyi pun apa dilarang ribut? Mereka lagi lebih ribut. Ini masjid ini. Jam ini sudah ribut kali. Bising. Aku kalau dengar aduh sudah berdoa mereka bising kali. Ya, jadi masih kurang ya. Iya. Saya 10 sampai 100, antara 10 sampai 100. Belum. Berapa menurut Ustaz? Ya, mungkin adalah 50% ke atas. Itu menurut saya. Agama Katolik adalah agama minoritas di Indonesia, ya kan? Tapi agama Katolik pada umumnya kami itu mau mengalah. Kalau orang menyakiti kami atau ini ya seorang Katolik tidak terus galak melawan, mau mengalah. Itu orang Katolik. Mungkin bagaimana ya, itu ajaran Yesus. Kalau pipi kanan ditampar, berikan ajaran Yesus. Ya, di negara kita Indonesia ini ada berbagai agama, ya. Kita boleh ditempatkan di negara kita ini, jadi kita bersyukur semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan ada hal-hal yang sedikit yang mengganggu daripada antara umat beragama, khususnya yang dialami oleh umat Kristen. Karena ada berbagai daerah bahwasanya ada dilarang beribadah, ya, alasannya tidak mendapat izin. Tapi itu hanya sebagian kecil. Jadi biarlah lama-kelamaan laut itu semuanya boleh disadarkan bagi mereka yang belum dapat diajak kerjasama, ya, sebelum mengerti bagaimana perlunya keberagaman beragama itu. Kalau dalam penilaian saya mengenai kerukunan beragama ini, ya, bisalah kita beri nilai 70. Itulah, karena masih banyak berbagai hal yang harus dibenahi, ya. Kalau dalam pemerintahan sudah cukup baik, ya, cuman harus ada lebih ketegasan lagi di dalam kerukunan berumat beragama. Terima kasih. Kami diajarkan di dalam agama kami, kita harus mencintai semua orang sama. Tidak dibedakan agama ini suku ini. Jangan. Itu semua ciptaan Tuhan, yang dicintai Tuhan. Kita juga mencintai Tuhan dan kita mencintai yang diciptakannya. Bahkan bukan hanya manusia disuruh kita cintai, makhluk ciptaan, alam, para ini, binatang, makhluk ciptaan. Lalu seperti Bapak yang kami itu ya, kami tiru teladan dari hidup Santo Fransiskus dari Assisi.
Pernah kamu dengarkan? Pernah Ustaz. Santo Fransiskus dari Assisi, kami itu suster Fransiskan, kami ikuti teladan dia. Dia sangat begitu mencintai semua orang dan mencintai alam ciptaan. Harus dipelihara bumi ini, rumah kita. Jangan ditelantarkan. Ya. Apalagi manusia, ciptaan aja harus dicintai. Itu menurut ajaran kami. Jadi jangan membeda-bedakan yang ini. Kalau ini mulai ini, jangan begitu kita balas. Mereka berbuat jahat, kita usahakan berbuat damai. Kami diajarkan untuk membawa damai kepada sesama dan kepada pencipta. Di dalam Islam, ya, kerukunan antar agama itu yaitu saling menghormati di antara kita, ya sesuai dengan yang diajarkan. Dalam Islam, ya dalam Al-Quran itu diajarkan lakum dinukum waliyadin, bagi kamu agamamu, bagi kami agama kami, ya. Jadi masing-masing menjalankan ibadah menurut kepercayaan masing-masing, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling memusuhi, ya. Dan itu lana a'maluna walakum a'malukum, ya. Bagi kamu lah amal kamu, perbuatan kamu, ya menurut kalian baik, ya kerjakan, dan bagi kami menurut Islam baik, ya, kami kerjakan. Karena tidak ada agama pun dalam dunia ini yang mengajarkan kesesatan, yang mengajarkan ya ketidakharmonisan dalam beragama. Ya demikianlah. Tuhan sudah menempatkan kita di negara yang kita cintai, Indonesia ini. Kami selaku umat Kristen, karena Tuhan membuat suatu yang berbeda-beda, khususnya di dalam sepahaman kita dengan agama Islam, itu sama-sama kita menyembah Allah, dan dari kitab-kitab itu banyak hal yang sama, ya mengenai sejarahnya. Maka khususnya untuk agama Islam itu merupakan saudara kita itu sendiri. Jadi kalau kita memang sudah bersaudara, juga kita harus tunjukkan kasih Tuhan itu dalam kehidupan kita lewat kita mengasihi sesama kita walaupun berbeda dengan agama kita. Dari pribadi kita masing-masing dong. Nah, kalau kita tadi ingat bahwa kita sama-sama diciptakan Tuhan, kita dicintai, ya kita harus coba mencintai mereka. Dari pribadi kita harus memang harus juga ada rendah hati, mengalah, gitu. Nah, jangan seperti tadi katakan balas membalas, balas dendam, ini mau mengampuni, mau merangkul. Ya, kalau umpamanya kau seperti ini contoh, aku tadi sudah katakan dari awal jengkel saya karena kalian tidak di sini, masa-masa tidak di sini. Tapi ya karena dikatakan harus satu orang, satu mahasiswa, turunlah saudara. Aku pun ya udahlah, karena belas kasihan aku kasihan juga ya, yang satu itu nggak dapat, ya biarlah kuliah ini. Ya, bukannya apa rupa yang ku dapat dari kamu tidak ada kan? Jadi aku mau berbuat baik. Tentu kita harus saling paham, ya memahami satu dengan lainnya. Ya, kalau agama mereka membuat suatu kegiatan, ya kita hargai, jangan kita ganggu. Terlebih kalau kita ketepatan di sebelah gereja ini, lingkungan di gereja ini beragama Islam. Kalau ada mereka acara, setidaknya mau menggunakan lapangan parkir, ya kita persilakan kasih parkir. Itulah tanda kita solidaritas beragama. Ya saling menghargai. Ketika umat Islam beribadah, ya umat yang lain itu menghargai ibadah umat Islam. Dan juga sebaliknya, ketika umat yang non Islam atau orang-orang yang di luar Islam beribadah, maka orang Islam juga saling menghormati, saling menjaga antara kerukunan. Itu aja. Pendapat Ustadz, seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini. Ya,
bagi kita saling menjalankan ibadah masing-masing, keyakinan masing-masing, agama masing-masing. Tak ada satupun pemuka-pemuka agama di dunia ini yang mengajarkan kepada umatnya itu kesesatan ataupun kebencian kepada agama lain. Maka dari itu ketika umat masing-masing menjalankan sesuai dengan apa yang ditekankan ataupun diajarkan agamanya ataupun kitab sucinya, itu semuanya menjalankan dengan kebaikan. Tak ada yang keburukan yang diajarkan agama. Itu aja. Menurut pendapat Ustadz, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Peran pemerintah itu ya, mereka merangkul agama, maka diciptakanlah FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu semuanya masing-masing agama ada yang mengepalai ya, masing-masing agama itu ketua-ketua agama atau ketua-ketua organisasi agama di Indonesia ini direkrut untuk disatukan. Maka itulah cara pemerintah untuk menyatukan ya agama-agama yang ada di Indonesia. Ya. Ada namanya FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama. Itu semua agama ada di sana. Ya. Saling menghormati, ya. Dengan kita saling menghormati, menghargai satu dengan lain, dengan kita menghormati perbedaan, tentu kita boleh menjalankan ibadah kita masing-masing dengan tertib dan baik. Sebenarnya kalau masalah kerukunan umat agama ini itu memang kembali ke ajarannya masing-masing. Setiap agama itu sudah pasti mengajarkan untuk berbuat baik. Yang Muslim sesuai ajarannya, yang Nasrani, Hindu, Buddha sesuai. Jadi kalau itu nanti diimplementasikan di lapangan, itu nggak akan berkonflik. Sekarang ini kan yang bikin konflik itu hal-hal kecil aja sebenarnya, sebagian kecil masyarakat yang akan berkonflik. Kalau kita terapkan sesuai dengan, saya Muslim, saya terapkan itu benar, dan itu. Jadi kembalinya ke ajaran agama masing-masing, sesuai pemahaman yang positif. Menurut saya, kita harus saling toleransi, saling menghargai pendapat-pendapat agama lain, tidak menjelekkan agama-agama lain atau berburuk sangka kepada agama lain, saling mengasihi mereka, saling mendengar apa pendapat satu sama lain terhadap agama lain, seperti itu.